bagi saya digital dalam tanda kutip ya, quote and quote, itu nggak ada bedanya dengan miras dalam konteks ketika pemerintah menganggap untuk penggunaan media sosial itu di bawah umur untuk dibatasin dan dilarang. Itu sama seperti dengan penggunaan medsos itu sama seperti dengan penggunaan miras gitu. Kenapa miras dilarang? Karena dengan semakin orang mabuk akan mengarahkan hal yang tidak-tidak. Iya. Semakin berani berantem, semakin berani bunuh orang, semakin berani macam-macam. Itu karena miras loh. Sama media sosial. Iya. Makanya kenapa miras kemudian dilarang, wajar. Saya kira efek miras itu sekarang tidak ada bedanya dengan efek media sosial. Banyak anak-anak yang di usia seayu ya, banyak bunuh diri dan lain-lain karena kurangnya hadirnya orang tua gitu. Maksudnya di sini secara psikologis atau secara budaya kita yang kemarin kita sempat ngobrolin soal budaya, peran orang tua tuh hadirnya sejauh apa seharusnya gitu loh. Kebebasan itu bukan nihil nilai. Kebebasan itu masih ada nilainya. Iya. Bagi saya. Jadi ya salah kalau punya mazhab yang bebas dengan all bebas. Kebebasan bagi saya adalah masih punya nilai. Kalau ibu tuh di pendidikannya, pola pikir dan kecerdasannya diturunkan, kalau laki-laki yang diturunkan apa Pak ke anak? Ketegasannya, kemandiriannya, tanggung jawabnya. Kalau ibu kasihnya, wise-nya, itu ibu. Yuk gimana tuh? Anak zaman sekarang ya, kalau di WA, maksudnya WA-nya mereka, profilingnya, banyak kan di hide ya. Artinya kadang nggak ada gambar profilnya, gambar itu. Oh, kalau nggak ada profilingnya berarti Bapak nggak di-save? Dan anak saya juga ada tuh, anak saya yang terakhir tuh gitu tuh. Kenapa sih? Antara nggak di-save, tapi kalau Ayu biasanya nggak memperlihatkan story Pak. Karena nggak mau dikepoin aja dan banyak tanya gitu loh, orang tua kan gitu kok, Ya saya sempat nanya, kadang mereka selalu bilang privasi. Nah, zaman sekarang lebih cenderung mengutamakan privasi ya? Privasi untuk orang tua, tapi untuk orang lain tidak. Oh gitu. Iya, karena orang tua di momen-momen karena mungkin generasinya apa ya, zaman dulu sama zaman sekarang, dulu kan nggak ada digitalisasi, nggak ada WhatsApp. Keponya tuh sebatas yang apa yang kita lakukan di rumah. Tapi kalau sekarang kan sosial medianya dikepoin dari Instagram sama TikTok, postingan-postingan juga dikomenin gitu. Kalau terkhusus untuk mama saya, biasanya komen, "Masya Allah nak, bajunya nak, beli yang baru nak, yang tertutup." Gitu. Itu aku biasanya head Pak. Ya bener dong. Karena iya, tapi kan kita jadi tidak bisa berekspresi. Kayak punya batasan-batasan. Oh itu kalau umpama hide-nya orang tua. Kalau hide-nya kebanyakan untuk kebanyakan orang, ada nggak tipe yang anak zaman kalian tuh, berarti tipe ada hide modelnya dua nggak? Satu hide untuk kalangan keluarganya, berarti oke lah saya masih bisa memahamin. Satu dari memang dia tertutup. Dia tidak mau. Bagus, itu lebih bagus. Dia yang memang menjaga privasi dia. Kita nggak ngomong bagus apa tidaknya. Saya mau cuma bilang, ada nggak gitu kan ya? Ada, banyak Pak. Dirimu yang mana nih? Kalau keluarga, hide. Kalau orang lain iya. Iya, jujur aku yang apa-apa harus terpost. Harus orang tahu gitu. Tapi kalau orang tua? Kalau orang tua tertutup, ditutup. Soalnya nggak mau ada komentar-komentar gitu dari orang tua gitu. Sebel kalau dikomentarin gitu. Kalau ditanya lagi makan gitu, itu sama siapa, di mana, ngapain gitu kan. Panjang jadi gitu. Itu yang jadi intinya kalian nggak terlalu pingin banyak tanya-tanya gitu ya, banyak ditanya, terlalu banyak dikepoin intinya. Iya, nggak mau dikepoin orang tua terlalu banyak gitu sih. Terus kalau yang tadi semua orang di hide juga kenapa? Ya kalau menurut Ayu sih memang ada beberapa orang anak yang seperti itu dan itu menurut Ayu bagus malah. Justru dia punya ruang sendiri, punya nggak mau. Kamu ada teman kayak gitu nggak? Ada, banyak. Alasannya apa? Karena privacy. Karena nggak semua orang harus tahu duniaku gitu. Itu biasanya orang-orang introvert, anak-anak introvert yang nggak mau terekspos. Kalau Bapak orang tua yang seperti apa? Apanya nih? Kena deh. Maksudnya apa? Kalau Bapak orang tua yang melihat seorang anak tuh untuk sosial medianya. Ya, intinya satu prinsip kita juga masih belajar ya. Saya juga orang tua yang belum tentu sempurna. Jadi juga sama-sama masih belajar. Apalagi dengan saat ini perkembangan digital yang begitu cepat. Saya juga kaget dalam tanda kutip ya, maksudnya zaman kita begitu cepat ya. Kalau nggak salah
2013 tuh masih bukan IG tuh. Belum BlackBerry. Pet. BBM. BBM. Bukan WA, kemudian media sosialnya Pet. Belum Pet, tahu nggak? Nggak tahu. Pet dulu ya. Belum ada, sebelum Pet kan ada Facebook kan. Oh ya. Jadi perkembangan begitu cepat. Pet itu hanya cuma nunjukin gambar aja. Jadi semacam kayak Pinterest gitu ya. Kayak status. Oh, tapi status sama lokasi ya, bukan foto ya. Foto juga iya. Gitu. Jadi Pet mirip-mirip IG ya Pet itu ya. Bedanya apa ya waktu itu ya? Kayak Twitter. Oh, oke. Itu Pet. Jadi perkembangan begitu cepatnya, selisih berapa tahun ya. Tuh langsung IG, thread langsung macam-macam. Jadi jujur bisa dibilang setiap orang tua juga masih gagap juga dalam menghadapi situasi ini terus terang. Iya. Jadi kalau Ayu bilang saya bisa nggak jujur, kita harus sebagai orang tua kita juga harus belajar dengan melihat situasi kayak gini. Karena situasinya begitu cepat, banjir informasi, begitu cepatnya peningkatan digital. Saya masih ingat betul di pidato presiden sebelumnya, jelas menyatakan perkembangan digital itu begitu cepat. Simpel aja dalam satu handphone aja, iPhone tuh iPhone 1, iPhone 2, perasaan baru tahun yang lalu iPhone 7, sekarang sudah naik terus, setiap tahun harus naik terus cepat. Dan begitu kan tidak sampai beberapa tahun sudah ada AI, ChatGPT, begitu cepat loh. Nah, ngomong-ngomong AI, anak zaman sekarang lebih suka curhat sama AI daripada sama orang tuanya. Sebelum ke sana, jadi kalau tanya orang tua saya tipe seperti apa, jujur saya masih belajar, itu poinnya. Oke. Jadi tidak ada hal yang baku, jadi masih terus ini gimana harus bagaimana nih. Somehow saya harus mau tidak mau saya kadang mengajarkan untuk ya tidak melulu untuk medsos, tapi alhamdulillah yang bontot kalau medsos dia nggak ada TikTok sih kalau nggak salah. Oh, oke. Awal-awal pernah tapi lebih ke masalah materi yang dia cari. Ya saya pikir sih seperti sementara ini saya menganggap medsos itu dua mata pisau ya. Satu mengandung informasi baik, yang satu bisa berbahaya. Yes. Iya enggak? Banyak sekali dan cyberbullying ya di situ ada. Ada juga di media sosial tentang mengajarkan yang tidak. Kemudian ada juga pengaruh dari bukan media sosial aja ya, online dari media sosial ada penipuan investasi loh, penipuan ngerjain dan kebanyakan orang-orang yang kena itu ya sekian persen ya kalau anak muda ya karena mereka udah melek. Tapi banyak orang tua loh. Iya. Iya kan ya? Yang banyak kena kasus-kasus penipuan di telepon dan seterusnya. Bahkan ada sekarang Pak yang bentuknya tuh pelecehan tapi dibungkus dengan video-video kayak buah-buahan gitu loh, kayak kartun-kartun buah itu pelecehan tapi dibungkusnya dengan kayak gitu, itu ngeri banget sih. Coba. Jadi ya bentuk videonya porno, ya tapi dibungkusnya kartun buah-buahan. Oh ya? Yes. Gak tahu saya. Itu ngeri banget sih, sekarang lagi banyak di platform dibahas juga sama psikolog. Kartun buah-buahan. Film kartun tapi bukan manusia, tapi buah. Iya, buah-buahan tapi bentuknya pornografi. Ngeri sih itu. Wow. Jadi bisa diakses sama anak-anak. Nah ini nih. Anak-anak balita. Nah ini nih, makanya kenapa dengan sekarang menurut saya pemerintah mencoba buat peraturan untuk membatasi atau melarang untuk penggunaan media sosial pada anak di bawah umur. Saya kira penting sih. Digital ini nih sudah dalam tanda kutip saya bisa bilang nggak ada bedanya dengan miras. Bingung kan ya? Bisa saya ulangi lagi, dipotong ya. Bagi saya digital dalam tanda kutip ya, quote and quote, itu nggak ada bedanya dengan miras dalam konteks ketika pemerintah menganggap untuk penggunaan media sosial itu di bawah umur untuk dibatasin dan dilarang. Itu sama seperti dengan penggunaan medsos itu sama seperti dengan penggunaan miras gitu. Kenapa miras dilarang? Karena dengan semakin orang mabuk akan mengarahkan hal yang tidak. Iya. Semakin berani berantem, semakin berani bunuh orang, semakin berani macam-macam. Itu karena miras loh. Sama media sosial. Iya. Makanya kenapa miras kemudian dilarang, wajar. Saya kira efek miras itu sekarang tidak ada bedanya dengan efek media sosial. Quote and quote ya. Efeknya bisa mirip ke sana loh. Maka saya kira pantas untuk dilarang dan dibatasin bagi di bawah umur.
Tapi kembali lagi tadi ke ChatGPT, Pak. Banyak anak-anak zaman sekarang lebih suka curhatnya sama ChatGPT daripada sama orang tua. Oke. Kalau menurut Bapak gimana tuh? Sebagai orang tua, menurut Bapak sebagai orang tua tuh itu sebuah apa ya? Peduli atau kepo? Satu wajar. Mengawasi. Satu wajar. Wajarnya untuk yang mana? Kan ada hal-hal yang tidak semua orang tua tahu. Iya. Ya. Satu nih kejadian. Ini cerita di rumah saya. Mau saya ceritain sedikit ya biar. Bener nih ada anak saya yang terakhir di Sebontot. Ini kan paling peduli, ya semua peduli belajar. Waktu itu masih SD sih, kelas 2 atau kelas berapa ya. Dikasih tugas, saya merasa dulu, perasaan saya dulu ya SD ikut lomba. Cermat bla bla bla. Tapi faktanya mungkin karena sudah SMA masuk IPS, jadi sudah lupa di matematika. Waktu itu tugas PR-nya kalau nggak salah, kalau zaman saya PMP, kalau zaman anak muda sekarang apa, PPKN apa tuh? PPKN ya? Lupa pokoknya itu materi itu atau apa. Saya jawab. Anak dengan percaya diri, bangga dia, dijawab bapaknya, biasanya mamanya. Karena dulu waktu mamanya masih kuliah kita buat private. Mamanya, saya coba nih yang jawab suatu hari. Dibawa ke sekolah, salah semua yuk. Sejak itu anak saya bilang, kapok kenanya bapak sekarang. Salah semua yuk nilainya. Jadi aduh saya lihat jadi saya kira poinnya adalah tidak semua orang tua yang merasa pintar aja kadang salah, ini buktinya saya. Jadi artinya konteks tertentu ya wajar dong. Konteks tertentu ya hal-hal yang karena ini kan dimudahkan. ChatGPT itu sesuatu yang dimudahkan. Iya. Artinya poinnya tuh hadirnya ChatGPT itu sesuatu hal yang memang darurat untuk kita butuh pertanyaan-pertanyaan sifatnya yang memang kita tidak tahu ya wajar. No Pak, maksudnya pertanyaannya Ayu, anak-anak zaman sekarang lebih suka, lebih kayaknya lebih nyaman untuk curhatnya ke ChatGPT ini curhat, bertanya curhat. Kan ChatGPT bukan hanya bertanya soal pelajaran dan lain-lain, tapi ada curhatan. Ayu juga pakai ChatGPT untuk bercurhat gitu. Maksudnya di sini anak muda zaman sekarang lebih suka atau lebih nyaman ChatGPT daripada curhat langsung dengan orang tua gitu. Kalau tanya saya, pandangan Bapak sebagai orang tua seperti apa? Menurut saya keliru dong sebenarnya. ChatGPT itu kan bukan manusia yang nggak ada soul-nya. Dia menjawab sesuai dengan dia meramu dari sesuai konteks pertanyaanmu dia menjawab, tapi isinya maksudnya soul-nya apa ya? ChatGPT nggak bisa ngejudge, tapi orang kan bisa ngejudge dari reaksi. Itu yang mungkin kurang nyaman bagi kita sebagai anak. Saya paham. Makanya itu tadi saya bilang, satu sisi saya merasa bahwa ChatGPT sebenarnya keliru gitu. Kenapa yang mesti sesuatu yang barang benda mati kita harus mendengar gitu. Padahal belum tentu. Jangan karena kita curhat yang sifatnya gini, sesuatu yang tadinya kelemahan-kelemahan, kalau kita curhat ke orang tua, kalau kita curhat ke teman, nanti ada efek ngejas, kemudian kita harus lari ke sesuatu yang sebenarnya itu bukan, menurut saya itu kita curhat kayak bukan benda hidup gitu loh. Soul-nya nggak dapat di situ. Dia nggak bisa nggak ada emosional di situ. Dia nggak ngerasain batin banget di situ, nggak ada rasa. Kalau sama orang yang kita dekat, mungkin kita bisa nangis bareng, dia bisa care bareng saat itu, dia mungkin paling tidak dia peluk walaupun dia tidak bisa kasih nasihat. Tapi juga ngejudge juga. Tapi memang ada efek memang di beberapa orang yang mungkin akan ngejudge-nya. Maka terus gimana? Ya cari teman-teman yang memang bisa relate atau bisa memahami kita. Maka itu proses yuk. Terus gimana peran orang tua, Pak? Di situ? Ya mestinya hadir dong. Peran orang tua harus hadir. Gimana untuk hadir ke anak-anaknya untuk merubah dari ChatGPT ke orang tua gitu loh. Ya, saya nih apa yang perlu dilakukan orang tua? Tadi sekali lagi saya menyadari karena dengan peran globalisasi tadi, digital, mestinya orang tua juga harus belajar. Saya pun harus belajar. Kayak gini nih saya juga belajar, berarti memang kita harus hadir. Paling tidak kalau memang jaraknya jauh, ya kita harus telepon. Ya. Kita harus menanyakan keadaan, walaupun juga tidak sering-sering karena anak muda juga nggak mau terlalu sering-sering kan gitu ya. Kita paling tidak kita ada hadir di tengah galaunya, batinnya, kita harus hadir. Dari jauh paling tidak kita beri support. Saya kira itu sih.
Ya nggak ada lagi sih kalau apa apa namanya pelukan dari teman nggak ada, tidak bisa lebih jauh berbeda dan kalau itu dari orang tua sendiri sih. Karena in this economy dan in this situation, banyak anak-anak yang di usia seayu ya, banyak bunuh diri dan lain-lain karena kurangnya hadirnya orang tua gitu. Maksudnya di sini secara psikologis atau secara budaya kita yang kemarin kita sempat ngobrolin soal budaya, peran orang tua tuh hadirnya sejauh apa seharusnya gitu loh. Sejauh apa? By in kontrolnya tuh seperti apa Pak gitu dari pendidikannya orang tua sebatas mana, terus lingkungan pertemanannya juga orang tua seharus sebatas mana gitu. Apakah dunia kerja juga kita perlu menginformasikan semua yang terjadi di dunia kerja ke orang tua gitu? Tidak, kalau saya ya tidak ada suatu hal yang sifatnya baku sih Yu. Tidak ada suatu yang pattern atau pola yang segini, semua orang tuh budaya masing-masing. Tapi overall bahwa orang tua harus hadir, orang tua harus perhatian, orang tua itu harus memang peduli sama anaknya sendiri. Karena tujuan anak tua melahirkan anak dan membesarkan anak itu kan untuk kemudian anak itu bisa berhasil. Ya kan ya. Bahwa kemudian berhasil apakah versi orang tuanya, berhasil dengan sesuai dengan anaknya punya keinginannya yang intinya baik, ya saya kira nggak ada masalah. Jadi dibahas dengan baik-baik, masing-masing dengan pola yang sama. Intinya peduli, care dengan caranya masing-masing. Karena anak juga punya reaksinya masing-masing, tidak bisa itu dibaku. Tapi yang paling prinsip adalah tadi kita perhatian, kita harus peduli, kita harus hadir di situ. Dengan jarak waktu yang tidak harus sama. Kan ada orang tua juga jaraknya berbeda nih. Ya paling tidak lewat telepon, media sudah ada. Kontak di media sudah ada. Sih saya kira. Tapi kenapa sih sampai anak tuh nggak mau cerita atau curhat sama orang tua tuh Pak? Karena kan ada orang tua yang memang keras, ada orang tua yang nggak keras gitu kan banyak juga sekarang yang aware udah melek dengan keadaan sekarang di mana orang tua udah belajar ya khususnya generasi Gen Z udah banyak belajar tentang gimana cara menghandle anak, membatasi handphone dan lain-lain. Kalau dari zaman Bapak tuh dulu gimana? Membatasinya? Handphone? Dulu nggak ada handphone. Bagaimana apa yang Kalau membatasi seorang pertemanan? Ya, ya itu masing-masing saya lagi-lagi orang tua beda-beda ya. Saya dulu dari kecil SD dilarang bergaul dengan siapa kecuali keluarga. Oh, kenapa tuh Pak? Lebih parah lagi tuh. Jadi ya nggak apa-apa, memang kebetulan ada ya dalam konteks keluarga ada yang ya memang harus dibatasin. Jadi bergaulnya sama dengan. Jadi gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini tergantung cara kita. Kalau saya lagi-lagi kembali ke poin yang dulu ya. Saya terbukti bisa dibilang ya mestinya introvert. Makanya sekarang kalau dipakai dianalisis ada introvert ada extrovert. Karena kenapa introvert? Ya dari kecil SD sampai SMP itu tidak boleh bergaul. Maksudnya tidak boleh terlalu sering bergaul dengan sekitaran. Hanya boleh dengan keluarga. Kalau nggak ada atau saudara sepupu dan macam itu titik. Walaupun saya cowok, semua hampir anak cowok semua. Keluar harus baik waktu. Oh ya. Di seberang situ kan laut sudah. Belakang rumah udah laut. Gak boleh mandi laut. Ketahuan dimarahin. Kalau mandi ada batasnya. Kalau membahas kembali ke episode-episode sebelumnya kan Bapak sempat menyinggung westernisasi. Kalau di luar kan di usia 17 atau 21 tahun ke atas kan sudah diperbolehkan untuk memilih jalannya hidup sendiri. Kalau di Indonesia kalau dibuat budaya seperti itu menurut Bapak dampak besarnya seperti apa? Untuk bahwa di 17 dia sudah sesuai dengan budaya kita ya. Di usia 17, 21 sudah diperbolehkan atau dipersilakan untuk memilih jalannya sendiri, keluar dari rumah. Kalau budaya kita kalau nggak salah ya budaya ya. Ya. Dulu bukannya tuh umur 14 sudah dibolehin nikahi, cewek tuh sudah dinikahin loh. Mama saya nikah umur 15 tahun kalau nggak salah. Berapa? 15 tahun kalau wow. Zaman dulu gitu kan. Coba tanya orang tua zaman dulu. Kalau ngomong bilang kebebasan, bukannya budaya zaman dulu sudah umur segitu nikah-nikah. Ini bukan dijodohin atau dinikahin ya. Jodohin. Budaya kita kan pasti menjodoh-jodohkan. Jodohin. Kalau di luar negeri kan mungkin di usia 17 atau 21 tahun tuh dia merasa bebas gitu.
diperbolehkan untuk memilih, ya keluar dari rumah dipersilahkan. Kayaknya zaman sekarang saya lihat untuk akhir-akhir ini orang tuh sekarang sudah mulai moderat ya. Buktinya anak sudah kuliahnya jauh-jauh. Itu kan bukan salah satu bentuk untuk dia sudah bebas. Anak perempuan, jauh kuliahnya, jaraknya jauh. Ini udah jarak melanggar laut. Saya kira sudah westernisasi berarti kita, Pak. Iya, kalau saya nggak bilang westernisasi ya. Saya bilang moderat aja sih, kita mulai. Kalau konteksnya bukan memilih untuk berpendidikan. Kalau kayak di Aussie atau Philadelphia kan di jalanan, jadi anak pang. Nah, ini pandangan kita saya kira hampir semua dunia bahwa menganggap bahwa pendidikan itu salah satu faktor untuk orang bisa punya objektivitas berpikir, punya kedewasaan berpikir, selain untuk menempuh karir. Iya. Saya kira itu sih. Jadi di mana aja. Saya kira masih penting kok pendidikan. Sangat penting. Paling tidak, kalaupun bukan karir, kalau orang bilang menyatakan saya nggak sekolah saya bisa sukses, tapi paling tidak kualitas berpikir, gaya berpikir itu juga. Tapi gimana caranya orang tua tetap in control? Maksudnya? In control untuk anak-anak yang merasa memiliki kebebasan. Kalau tanya ke saya nih, tergantung ya, saya nggak bisa menilai orang tua yang lain ya. Tapi kalau menurut saya, kalau anak itu bebas, kan sekali lagi, kalau saya berprinsip bahwa kebebasan itu bukan tanpa nilai. Kebebasan itu bukan nihil nilai. Kebebasan itu masih ada nilainya. Iya. Bagi saya. Jadi ya salah kalau punya mazhab yang bebas dengan all bebas. Kebebasan bagi saya adalah masih punya nilai. Kebebasan itu menurut saya adalah kemampuan kita menentukan pilihan. Tapi hukum positif, bukan hukum yang sesukanya kita. Itu POV-nya orang tua ya, Pak? Saya. Orang tua gimana cara tetap ngontrol anak ketika contoh Ayu yang tetap di luar kota memilih untuk tidak bersama atau serumah dengan orang tua. In controlnya orang tua Ayu itu seperti apa? Apa by phone aja atau hadir dengan hadir? Saya nggak bisa menilai orang tuanya Ayu. Secara general, kita bicara secara general. Orang tua tuh hadirnya seharusnya seperti apa gitu. Dan in controlnya kepada anak tuh seperti apa? Saya termasuk tipe orang tua yang bebas, tapi juga mengekang. Harus megang. Harus tahu. Iya. Caranya gimana, Pak? Ya kayak kita main layang-layang aja. Kapan narik, kapan tarik. Anak saya itu termasuk tipe orang tua sebenarnya yang tidak mau anak saya punya pacar. Oh, oke. Ya kan ya. Tapi anak saya, dia ketika datang mengenalkan, Pak ini teman saya, tapi nggak berani bilang pacar. Itu sudah SMA. Itu sudah gimana lagi? Saya nggak mungkin marah. Berarti itu kan sudah tidak sesuai dengan aturan Bapak sebenarnya. Aturan saya kan. Jadi gimana Bapak? Harus moderat, harus memahami dia. Jadi saya cuma bilang ya, saya percaya kakak, ya harus bisa konsekuen dengan kepercayaan yang sudah saya kasih. Oh, berarti moderat itu memaklumi. Moderat itu ya ada hal yang pada akhirnya kita kompromis. Tapi tetap on control. Gimana sih caranya orang tua berkompromi dengan anak? Ya kalau sudah terjadi tinggal kita main datang aja, ya udah kenapa. Ya kita akan menganalisis kenapa begini, ya mungkin dia butuh sisi lain yang punya teman curhat, punya teman ngobrol, tidak melulu sama orang tua, yang kadang orang tuanya sibuk. Ya tinggal kita bilang ya udah, atau memang ini lagi zamannya FOMO-nya gitu kan. Ya sudah, hati-hati. Jaga pride, jaga ini, ya gitu-gitu aja. Oh, jadi sebenarnya tuh apa sih yang dijaga orang tua kepada anak? Garis besarnya. Mau dibilang. Saya selalu bilang sama anak saya itu, perempuan itu semakin cantik kamu, mestinya nilainya kamu semakin bagus. Apa contohnya? Emas, jual emas sama jual cincin yang jual di jalan, cincin apa tuh? Batu aki. Beda loh. Nilai semakin mahal.
Emas itu di dalam etalase dikunci loh, nggak bisa sembarangan. Dilihat hanya dari luar. Itu kalau saya ngomong sama. Tapi kalau batu aki yang nilainya lebih rendah dari emas maksudnya, bukan dia tidak ada nilai tapi lebih dibanding emas, dia lebih rendah, itu dijual pakai etalase tertutup, enggak. Dibuka aja. Berarti yang dijaga orang tua dari anak tuh sebenarnya nilai dirinya sendiri. Yang saya doktrin adalah kamu harus menjaga nilai kamu. Apalagi perempuan. Itu kan kalau perempuan, kalau laki-laki Pak? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Laki itu, mohon maaf tanpa saya mengurangi, menormalisasikan kesalahan. Iya. Tapi laki itu apapun ya tanggung jawab. Itu laki. Gak ada lain. Laki itu tanggung jawab. Apapun kamu melakukan apapun langkah apapun yang kamu lakukan, tanggung. Jangan cuma isone jawab tuh, gak wani nanggung. Tim kreatif langsung. Saya. Iya laki-laki berarti tanggung jawab ya Pak? Tanggung jawab. Kita tidak tahu kita pernah buat salah, tapi tanggung jawab. Jo Melayu, ku lanang. Jo seneng itu, gak wani nanggung ya. Yo apa maksudnya lanang? Kalau aku gitu. Overall semua. Ya bukan hanya, saya paham Bapak maksudnya kemana, tapi ini kita bicara secara general, yaitu tanggung jawab. Ya, apapun itu. Tanggung jawab kan bukannya, mohon maaf, di budaya kita bukannya laki-laki ini adalah di rumah tangga sebagai pemimpin rumah tangga. Berarti apa? Tanggung jawab dia pada istrinya, tanggung jawab pada anaknya, dan tanggung jawab itu sesuatu yang tidak perlu diperintah. Tanggung jawab itu adalah sebuah respon yang automatically. Sebuah wise yang otomatis. Dan itu harus terpatri, ada dalam hati, ada dalam action, ada dalam langkah, ada dalam pikiran. Itu namanya tanggung jawab. Sebagai seorang laki-laki. Kita tidak bilang kita salah atau kita benar. Tapi kita salah, kita tanggung jawab. Ketika kita benar pun kita harus bertanggung jawab dengan semua yang ada di tanggung jawabnya kita. Itu bagi saya laki-laki. Ya itu makanya kenapa peran ayah, peran bapak ayah itu penting banget. Iya. Kalau ibu tuh di pendidikannya, pola pikir dan kecerdasannya diturunkan. Kalau laki-laki yang diturunkan apa Pak? Ke anak? Ketegasannya. Kemandiriannya. Tanggung jawabnya. Kalau ibu, kasihnya. Wise-nya. Itu ibu. Kalau nggak ada peran ayah, berarti kita laki-laki anak tumbuh seperti yang nggak ada ayahnya? Cenderung nggak tanggung jawab, cenderung nggak tegas, cenderung nggak mandiri. Coy, nanti langsung ditit gitu ya. Oh gitu ya. Ini belum tentu benar. Saya bilang cenderungnya. Saya bilang kecenderungannya. Saya pernah dibilang sebenarnya, kata ini di rumah juga pernah bilang. Jadi hadir bentul Pak, harus hadir Pak. Karena anak tanpa papa, apalagi weto, mereka nggak ada berani, kurang ada rasa berani, kurang ada rasa ketegasan. Kalau ada bapak, mereka akan merasa berani karena bisa dilindungi. Iya. Iya benar. Kalau ibu melatih kekasihnya, melatih peduli sama orang. Gitu. Berarti yang nggak ada ibu nggak punya kasih. Tapi itu tidak menjadi harga mati. Saya lagi dari poin yang dulu kita episode yang pertama, ingat ya, banyak orang sukses lahir dari, coba Nabi Muhammad lahir sudah nggak ada ayahnya. Iya, jadi nggak make sense sama omongan Bapak di episode pertama kita. Bahwa orang-orang besar itu lahir dari rasa sakit, orang besar tuh lahir dari ketidaknyamanan. Ya tadi saya bilang konteksnya berbeda lagi nih. Hari ini kita bicara konteks normalnya. Begini nih. Makanya tadi saya bilang hati-hati juga. Jangan selalu menjustifikasi situasi, menyalahkan situasi. Ketika kita dihadapkan dengan orang tua yang kerang, orang tua yang marah, banyak orang-orang hebat itu lahir dari situasi yang sulit gitu loh. Gak ada orang tua atau orang tua yang broken atau macam-macam, dan mereka bisa memilih. Nah itu artinya kembali ke poin yang dulu. Respon kita terhadap masalah itu bagaimana? Itu kembalikan ke anak itu. Mau belajar atau terus di situasi yang seperti itu gitu. Mau menjadi antitesa dengan masalah itu,
terserah pilihan. Pilihan. Tentu kita pinginnya normal, orang tua juga baik, anak juga baik. Tapi kembali ke filosofi Jawa, tahu nggak? Urip iku sawang sinawang. Apa tuh Pak? Aduh, sawang sinawang kadang gitu, kadang gini. Ya sawang sinawang apa ya arti bahasa Indonesianya? Yang dilihat belum tentu sesuai dengan faktanya. Ya. Gitu. Tapi Bapak melihat Gen Z yang melek dengan era sekarang, yang melek tentang berumah tangga dan mengurus anak, lebih modernisasi menurut Ayu ya, lebih aware gitu. Kita program cuma anak tuh 2, nggak kayak zaman dulu kan sampai 11, 12. Menurut Bapak gimana? Anak-anak Gen Z yang udah mulai melek dengan itu. Menurut Ayu gimana? Saya pengen keren. Biar kita populasi nggak banyak, populasi nggak jadi makin banyak, terus anak-anak yang terlantar juga nggak banyak. Kan banyak anak-anak sekarang kurang pendidikan, kurang dari segi pangan, sandang. Itu kan dari itu Pak, dari banyaknya orang tua yang punya ego besar untuk melahirkan anak tanpa berpikir gitu, anak ini masa depannya seperti apa. Tuh, menurut Ayu sih lebih baik sih generasi Gen Z sekarang yang melek gitu. Walaupun ya kalau menurut orang tua Ayu, meleknya tuh kemeleken. Sampai mungkin punya pikiran untuk tidak mau menikah dan lain-lain gitu. Ada memang, jadi ada 2 pandangan ya. Ada pandangan sisi di dalam konteks religi ini, cocok kita panggil ustadz yang kritis loh enak. Iya. Sisi dalam pandangan agama tertentu kan menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki. Itu bukan pandangan agama, pandangan budaya ya. Terus ada memang di dalam beberapa versi kita di Islam bahwa kamu gak usah takut, setiap kelahiran itu pasti ada rezekinya sendiri masing-masing. Iya, tapi sesuai di fakta kita mana gitu loh Pak. Di fakta kita generasi kita berusaha mematahkan itu. Banyak anak, banyak rezeki. Karena dari kalau kita berlindung dengan kalimat itu, buktinya mana gitu loh. Sampai saat ini gitu. Banyak anak-anak yang kalau lahirnya 11, 4-nya oke sukses, sisanya. Mungkin saya lebih setuju adalah lebih dibatasin, bukan tidak punya anak. Bukan iya dibatasi. Lebih dibatasin. Kalau tidak adain kasihan juga loh. Ingat loh, ada positifnya juga. Indonesia adalah penduduk terbanyak. Dan penduduk terbanyak itu adalah aset loh. Dan itu menjadi potensi untuk menjadi negara maju. Dengan SDM yang banyak. Seriously. Jadi kalau ikut-ikut di pidato-pidato kenegaraan, diskusi ekonomi, penduduk terbanyak dalam quote and quote itu salah satu peluang, salah satu potensi untuk bisa indikator untuk bisa menaikkan untuk kita menjadi negara maju. Kenapa dengan penduduk banyak? Ya nanti kan otomatis dengan tenaga kerja, dengan semakin ada perputaran ekonomi dengan penduduk banyak, perputaran ekonomi semakin banyak, orang lebih banyak pingin jual di kita, ya kan? Otomatis pertumbuhannya semakin naik. Pertumbuhan naik. Contohnya Cina. Cina salah satu negara penduduk terbanyak. Dengan dia formulanya ekonomi yang begitu bagus, caranya bagus, dan macam-macam bagus. Ketika pertumbuhannya naik, ya semua semakin penghasilan semakin bagus, ya itu dengan sendirinya negaranya semakin maju. Daripada ada peluang untuk berkembang, maju, ada peluang juga untuk hancur, Pak. Ya kita pilih maju dong. Jadi itu sih menurut Ayu sistem ya, gimana sistem kenegaraan. Kalau menurut Ayu gimana cara memanage sama kayak kita di lingkupan rumah. Tapi 80% berpotensi lebih maju. Contoh ya, Cina, negara yang banyak itu India. Jadi aset-aset orang SDM yang berpotensi cerdas, pintar, lebih punya. Jadi karena kita banyak pilihan nih. Itu tinggal pemerintah ini aja bisa memanfaatkan situasi itu. Dan itu selalu di pidato presiden saya dengar, selalu bagaimana caranya dengan kelebihan SDM yang begitu banyak itu harus dijadikan sebuah unggulan. Dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menjadi unggulan. Itu penting. Jadi, tapi kalau negara semakin sedikit, Jepang buktinya. Sekarang terpuruk loh ekonominya. Jangan salah, coba cek. Salah satunya kenapa? SDM semakin kurang. Karena akhirnya apa? Karena tidak mau nikah dan tidak mau punya anak. Efeknya kemana? Ya tidak ada SDM. Generasi baru sekarang itu populasinya lebih banyak generasi 40 ke atas dibanding 20 ke bawah.
Dan itu membahayakan dalam sebuah negara loh. Hmm. Menopang negara itu tenaga muda untuk bekerja membangun negara, itu akan berkurang loh. Maka ada program baru kan di Jepang. Kalau bagi-bagi yang mau datang ke Jepang. Udah tahu nggak ada informasi? Saya kemarin terakhir beberapa tahun yang lalu, 2 tahun ya terakhir. Jepang dari leader, tour leader. Jadi orang-orang Indonesia muda, anak-anak muda ditempatkan di Jepang, dikasih rumah, dikasih lahan. Tiap bulan dikasih duit. Ya itu yang terjadi kemarin, India kan jadi datang serombongan sampai anak orang Jepang aslinya tuh mendemo gitu. Itu juga terjadi karena ini Pak, karena budaya yang berbeda gitu loh. Orang Jepang kan dengan budaya yang seperti itu, kedatangan Indo atau India yang begini. Tapi jangan salah, bukan ditaruhnya di Kota Malang, yuk. Bukan taruh di Kota Malang. Ada yang satu bikin balik, saya dengar, mana sih sama siapa ya? Ada tuh katanya teman tuh apanya balik. Jadi nggak kuat. Bukan di Malang loh. Umpama ibarat Indonesia tuh bukan taruh di Malang. Taruhnya tuh di Gunung Kawi. Taruhnya. Ya di pinggir-pinggir. Oh. Dan ingat ya di pinggir itu, kalau musim salju, lu ngadepin tuh. Ini tak tunjukin video tuh, rumahnya tuh jaraknya bisa. Dan itu rumahnya ketumpuk salju. Tapi jangan salah, di sana rumahnya canggih-canggih, sudah peralatan canggih-canggih, apa semuanya. Tempat ini aja semuanya ada air panas, ada air ini. Di tempat apa? Buang air besar apa? Toilet. Kloset aja. Kloset air panas, siramnya air hangat, siramnya air dingin, ada loh. Aduh, canggih-canggih di Jepang. Ya kalau Jepang jangan ditanya ya. Gitu. Oke, gitu aja Pak Imam.